Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Ahmad Icuru Ramadan dari kelas 04 TPLP 006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Cloud Computing yang berjudul Studi Kasus Persiapan UAS. Di sini kita masuk pertanyaan pertama. Sebuah perusahaan PT Cyber Solusi Bangsa ingin membuat server aplikasi untuk melayani 5.000 user dengan model memisahkan web server, database server, serta server penyimpanan data. Bagaimana solusi yang Anda tawarkan? Berikan dan gambarkan. Di sini harus ada topologi, perhitungan biaya, IP address, dan konfigurasi port pada server. Di sini saya akan menggunakan topologi seperti gambar berikut ini. Di sini untuk menampung 5.000 user, saya akan membuat dua web server menggunakan layanan AWS ya, EC2 dengan spesifikasi 2 core CPU dan 4 GB RAM. Sama di sini juga spesifikasinya. Dan kita akan menggunakan layanan Elastic Load Balancer untuk membagi traffic ya, 5.000 user ini kita akan bagi. Dan di sini menggunakan RDS untuk database-nya sendiri dengan spesifikasi 2 core CPU dan 4 GB RAM. Di sini jenisnya primary dan replika. Dan penyimpanannya kita menggunakan layanan dari Amazon juga, yaitu Amazon S3. Dan di sini kita juga menggunakan Amazon Elasticsearch untuk akses lebih cepat ke data yang sering digunakan gitu. Di sini menggunakan spesifikasi 2 core CPU dan 1 GB RAM. Di sini juga berjalan di atas instance ya, seperti web server ini, dia juga berjalan di atas instance. Nah, di sini ada penjelasannya dari topologi yang tadi. Di sini web servernya kita menggunakan software Apache HTTP server ya, dan menggunakan load balancer ya, yang tadi untuk membagi traffic ya dari 5.000 user tersebut. Dan database-nya kita menggunakan RDS. Database mesinnya kita pakai MariaDB ya. Instance-nya satu primary dan satu replika. Di sini storage-nya kita menggunakan layanan dari Amazon S3, digunakan untuk menyimpan data atau backup. Dan caching layer-nya kita menggunakan Amazon Elasticsearch yang tadi untuk mengakses data lebih cepat ya. Data yang sering digunakan itu akan lebih cepat diakses. Dan di sini networknya VPC-nya untuk jaringan keamanan dan isolasi. Dan socketnya ini kita bagi menjadi 3 ya, web server, database, dan S3 access. Security groups-nya disesuaikan sesuai layer. Di sini ada perhitungan biaya. Kita menggunakan Amazon EC2 untuk web server tadi yang bertipe T3 medium dengan spesifikasi 2 core CPU dan 4 GB RAM. Kita menggunakan 2 ya di sini. Harga dari Amazon EC2 sendiri adalah 0,0416 per jam. Ini dalam dolar ya. Jadi biaya per bulannya adalah harga per jamnya dikali 24 jam, karena satu hari itu ada 24 jam, dan kita akan menggunakan 2 instance ya. Jadi kita kali 2 dan kita kali lagi 30 hari, karena satu bulan itu terdapat 30 hari, jadi totalnya $60. Dan kita juga menggunakan layanan dari Amazon ELB ya. Harganya itu $0,025 per jam. Nah, tinggal dikali 24 jam dan dikali lagi sebulan ya, 30 hari. Jadi $18 totalnya per bulan. Selanjutnya adalah Amazon S3.
storage-nya 500 GB. Di sini harganya 0,023 per gigabyte per bulan. Tinggal dikali aja 500 giga nih, 500 dikali 0,023 jadi 11,5 dolar. Sini kita menggunakan database Amazon RDS ya, tipenya DB-T3 Medium dengan spesifikasi 2 core CPU dan 4 GB RAM. Memiliki jumlah 1 primary dan 1 RAID replika ya, yang berharga 0,034 dolar per jam. Jadi biayanya 2 dikali 0,034 dolar kali 1 hari 24 jam dikali 30 hari ya, 1 bulan, jadi kena 49 dolar per bulan. Dan selanjutnya adalah AWS Elasticsearch. Sini dengan tipe T3 Micro, spesifikasinya 2 core CPU 1 GB RAM. Harganya itu 0,017 per jam. Biayanya jadi 0,017 dolar per jam ini dikali 1 hari 24 jam dan dikali 1 bulan 30 hari. Jadi totalnya 12 dolar ya. Dan di sini ada transfer data ya. Misalnya estimasinya 1 terabyte. Harga transfernya per giga itu adalah 0,09 dolar. Dan di sini karena ada gratis 1 giga di awal ya. Terus jadi biayanya ini 1000 karena 1 terabyte itu adalah 1000 giga ya, dikali 0,09, jadi totalnya itu adalah 90 dolar. Di sini kita nggak hitung ya per 1 giga ini karena nggak tahu masih ada apa enggak. Terus di sini total biaya bulanannya tinggal ditambah nih dari semua hasil tadi, 60 dari EC2, 18 dari LEB, 49 dari RDS, 11,5 dari S3, dan 12 dolar dari Elasticsearch, serta 90 dolar dari data transfer nih. Jadi totalnya kurang lebih 240 dolar, 240,5 dolar. Dan jika ingin menghitung biaya per tahun, jadi tinggal dikali 12 saja ini. Jadi 24,5 dolar dikali 12 karena 1 tahun terdapat 12 bulannya. Jadi totalnya 2.886 dolar. Ini biaya per tahunnya. Kalau dirupiahkan, maka kita dikali kurs, misalnya kurs pertukaran 1 dolar itu 16.000 ya. Jadi tinggal dikali 16 dolar, 2.886 dikali 16 dolar sama dengan 46 juta 176.000 per tahun. Jadi total biaya per tahun untuk infrastruktur tersebut adalah 46 juta 176.000 rupiah. Nah, di sini kita masuk ke IP address dan konfigurasi port pada server ya. Di sini saya membuat 2 instance EC2 dengan private IP-nya 10.0.1.10 dan web server 2-nya memiliki private IP 10.0.1.11 yang akan digunakan untuk komunikasi internal antara server dan layanan lain di dalam VPC yang sama. Dan ini ports yang di-allow-nya ya, HTTP dan HTTPS dan SSH ya, terbatas pada alamat admin. Jadi ini akan inbound-nya itu ke alamat admin aja. Dan di sini Amazon S3-nya kita menggunakan endpoint yang telah disediakan oleh AWS S3 ya nanti. Dan aksesnya itu kita akan berikan ke HTTPS
karena standar untuk mengakses objek. Dan di sini database sendiri Amazon RDS menggunakan endpoint yang disediakan oleh AWS ya. Contohnya ini db.amazon.aws.com, dan ports yang diizinkan itu adalah 3306 kalau MariaDB atau MySQL gitu. Dan di sini adalah Elasticsearch-nya. Endpoint-nya juga disediakan oleh AWS nanti secara otomatis, tinggal digunakan aja. Dan ports-nya kita allow Redis ya 6379. Sini buat subnet untuk berbagai komponen web server, RDS, dan Elasticsearch. Pastikan subnet memiliki CIDR yang sesuai untuk mengakomodasi jumlah IP yang dibutuhkan. Dan di sini buat security groups untuk web server, RDS, dan Elasticsearch, atur aturan inbound dan outbound sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas. Nah, ini inboundnya ya. Sini inboundnya segini, inboundnya HTTPS, inboundnya 3306, dan inboundnya di sini 6379. Nah, di sini ada skalabilitas untuk 5000 pengguna. Yang pertama itu load balancing dan auto scaling. ELB memastikan distribusi beban yang merata di antara web server. Jadi tadi kan ada dua web server dan ELB di sini. Jadi di sini 5000 user akan dibagi ya, didistribusikan secara merata gitu. Nah, di sini auto scaling groups dapat menambah atau mengurangi jumlah EC2 instance sesuai kebutuhan. Kedua, database scalability. Amazon RDS dengan konfigurasi RAID replika memastikan bahwa beban baca dapat didistribusikan dan mengurangi beban pada primary database. Caching. Redis sebagai cache akan mempercepat akses data yang sering digunakan, mengurangi beban dan pada database, dan meningkatkan respons aplikasi. Jadi data yang sering digunakan itu, sering diakses, akan tersimpan dalam cache. Jadi jika pengguna lain ingin mengakses data tersebut, maka akan langsung diakses dari cache aja biar lebih cepat. Terus object storage, Amazon S3 menawarkan penyimpanan yang scalable dan durabilitas tinggi sehingga data pengguna aman dan mudah diakses. Di sini kesimpulannya adalah dengan solusi ini PT Cyber Solusi Bangsa dapat mengelola mengoperasikan infrastruktur IT yang aman, terstruktur, dan scalable, mampu melayani 5000 pengguna secara efisien. Pemisahan komponen web server, database, dan penyimpanan data memastikan performa optimal dan memudahkan pengelolaan serta pemeliharaan sistem. Di sini kita masuk ke pertanyaan kedua. Universitas Pamulang menghadapi masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat secara drastis pada tahun ajaran baru. Infrastruktur TI yang sudah ada tidak mampu menangani lonjakan tersebut dengan baik, yang menyebabkan gangguan pada sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital. Mahasiswa sering mengalami kesulitan saat mencoba mengakses jadwal kuliah, materi perkuliahan, atau memanfaatkan fasilitas online lainnya. Bagaimana solusi cloud yang Anda tawarkan untuk masalah berikut? Nah, jadi di sini kita akan membahas apa sih IaaS, PaaS, dan SaaS. Dan di sini juga ada vertical scaling dan horizontal scaling. Jadi untuk mengatasi masalah lonjakan mahasiswa baru di Universitas Pamulang dengan memanfaatkan solusi berbasis cloud, berikut adalah solusi yang dapat diimplementasikan dengan menggunakan kombinasi IaaS atau PaaS atau SaaS ya, serta mempertimbangkan skalabilitas horizontal atau vertikal. Nah, di infrastruktur as a service atau IaaS, di sini kita dapat memanage aplikasi, runtime, security, dan database. Nah, sisanya itu dikelola oleh vendor. Vendor itu kayak seperti AWS atau GCP gitu, Google Cloud Platform atau Azure itu namanya vendor. Nah, di sini kita dapat memanipulasi atau mengkonfigurasi sendiri ya database kita, aplikasi kita, runtime kita, security kita, jadi lebih bebas lah gitu. Nah, kalau
PaaS, di sini kita hanya dapat memanage dari aplikasinya, application-nya, runtime-nya, security-nya, database-nya, itu servernya, yang lain-lain pokoknya udah ditangani ya, udah di manage sama vendor gitu. Contohnya apa? Contohnya RDS. Kalau IaaS dari database kan kayak kita install instance, terus install MariaDB segala macam ya. Kalau ini kita tinggal memilih, tinggal klik-klik aja. Yang lainnya udah di manage ya sama vendor. Jadi kita tinggal klik, misalnya mau MariaDB, jadi tinggal klik MariaDB. Jadi kita tinggal ngambil endpoint-nya aja gitu, terus taruh ke source-nya gitu. Nah, di sini ada SaaS ya. SaaS, jadi semuanya ini udah diatur oleh vendor gitu. Jadi kita tinggal terima jadi. Terus di sini ada vertical scaling ya, dan horizontal scaling. Di vertical scaling ini kita itu menaikkan atau menurunkan ya kapasitas yang udah ada gitu. Misalnya kita memiliki satu instance dengan kapasitas 1 GB dengan 1 GB RAM ya. Nah, di vertical scaling ini berarti kita akan menambah spesifikasi dari instance tersebut. Misalnya kita ingin naikkan ke 2 GB RAM gitu. Jadi kita hanya mengupgrade ya sistemnya gitu, mengupgrade kapasitasnya. Kalau di horizontal scaling, di sini add more resources like virtual machine to your system to spread out workload across them. Jadi di sini kita membuat banyak instance ya. Misalnya tadi kan kita kalau kepenuhan server kita kepenuhan, kita upgrade di vertical scaling. Kalau di sini kita buat instance lagi dengan kapasitas yang sama gitu. Jadi ini misalnya satu instance tapi kapasitasnya banyak. Kalau horizontal scaling kapasitasnya sama kayak tadi, tapi jumlah instance yang banyak gitu untuk membagi pekerjaan gitu. Nah, di sini ada solusi cloud yang saya tawarkan. Saya menggunakan Amazon EC2 ya untuk web server. Di sini kita juga menggunakan Elastic Load Balancer ya, untuk membagi traffic. Di sini tadi ada 3 layanan di Unpam: informasi akademik, portal mahasiswa, layanan perpustakaan digital gitu. Di sini database-nya saya gunakan Amazon Relational Database ya, RDS dari AWS. Di sini EC2 auto scaling groups, minimal 2 instance EC yang dijalankan gitu. Dan di sini konfigurasi ASG untuk menambah atau mengurangi instance EC2 berdasarkan metrik seperti penggunaan CPU atau permintaan HTTP. Atur auto scaling groups untuk menambah instance ketika penggunaan CPU rata-rata di atas 70% untuk lebih dari 5 menit. Jadi jika CPU sudah di atas 70%, di atas 5 menit, akan otomatis menambah instance gitu. Jadi masuknya ini horizontal scaling karena ini menambah instance, bukan mengupgrade instance. Dan pastikan bahwa ASG berada di 2 availability zone yang berbeda untuk meningkatkan ketersediaan dan toleransi terhadap kegagalan zona. Jadi jika kegagalan zona 1 maka bisa dipindahkan ke zona yang hidup gitu. Dan di sini pasangkan ASG dengan Elastic Load Balancer di depannya. LB akan mendistribusikan lalu lintas dari pengguna ke instance EC2 yang tersedia di ASG. Nah, di sini gunanya Elastic Load Balancer juga ya. Selain membagi traffic, dia juga dapat mengatur lalu lintas gitu. Jadi misalnya
lalu lintas EC1 mati. Nah, di sini misalnya mati, dan dia akan otomatis membaginya ke sini. Itu. Nah, di database sendiri, di sini kita menggunakan vertikal ya, upgrade atau downgrade kapasitas instance RDS. Misalnya dari tipe DB T2 micro ke DB T2 small. Di sini nggak ada fitur auto scalingnya kalau di database, jadi kita harus manual ya mengupgrade atau downgrade kapasitas dari RDS kita gitu. Tapi di sini ada fitur alarm di AWS CloudWatch untuk memantau penggunaan CPU instance RDS. Jadi jika penggunaan CPU melebihi 70% selama lebih dari 15 menit, dapat mengonfigurasi tindakan otomatis untuk menambahkan read replika tambahan atau memperbarui tipe instance RDS yang lebih besar gitu. Jadi di sini kita dikasih alarm ya untuk memberitahu kalau CPU melebihi 70% gitu. Jadi kita bisa mengupgrade ya kapasitas dari instance kita gitu secara manual. Nah, di sini pertanyaan ketiga, bagaimana Anda memahami konsep otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server, dan berikan studi kasus kapan konsep otomatis dan orkestrasi diterapkan pada infrastruktur server. Otomasi dalam konteks IT mengacu pada penyelesaian tugas-tugas yang berulang tanpa campur tangan manusia seperti mengirim alert IT atau meluncurkan server web. Otomasi fokus pada tugas-tugas individu yang dapat diotomatisasi, sering kali menggunakan aturan jika ini maka itu. Sementara itu, orkestrasi adalah otomasi dari serangkaian tugas yang terkait dan saling mendukung untuk mencapai tujuan tertentu. Orkestrasi melibatkan koordinasi yang lebih kompleks dan bisa membangun tugas satu sama lain berdasarkan hasilnya. Ini memungkinkan beberapa tindakan dilakukan secara simultan berdasarkan kondisi dan input yang berbeda. Nah, di sini ada penjelasan lebih lanjut ya, aspek kelebihan dan kekurangan dari ini, konsep otomatisasi dan orkestrasi. Kita lanjut ke tools untuk orkestrasi. Di sini contohnya salah satunya adalah Kubernetes ya. Sistem open source untuk otomatisasi deployment, scaling, dan operasi aplikasi kontainer. Yang memiliki fitur utama yaitu manajemen aplikasi, auto scaling, self healing, dan fleksibilitas dalam penempatan aplikasi. Dan tools untuk otomasi contohnya itu Ansible ya. Alat open source untuk otomatisasi provisioning, manajemen konfigurasi, dan penjadwalan tugas di lingkungan IT. Fitur utamanya mudah digunakan, tidak memerlukan agen di host dikelola, mendukung provisioning yang deklaratif. Tools tambahan untuk kedua konsep ini, contohnya itu ServiceNow, platform untuk otomatisasi, manajemen layanan IT, dan operasional dalam organisasi. Fitur utamanya itu manajemen proses yang terintegrasi, pemantauan layanan, dan manajemen insiden dan permintaan. Dan di sini ada studi kasus dari otomatisasi dan orkestrasi pada infrastruktur server perusahaan. Di sini latar belakang dari perusahaan Cahya adalah sebuah perusahaan e-commerce yang mengalami pertumbuhan pesat dengan meningkatnya jumlah penggunaan dan transaksi. Mereka menghadapi tantangan dalam mengelola infrastruktur server mereka secara efisien. Sebelumnya, tim IT mereka mengelola server secara manual yang menyebabkan keterlambatan dan penanganan masalah dan peningkatan beban kerja yang tidak efisien. Dan di sini tantangannya adalah skalabilitas. Perusahaan membutuhkan cara untuk menangani lonjakan beban secara otomatis selama periode promosi atau musim liburan. Ada aspek konsistensi. Konfigurasi manual menyebabkan inkonsistensi dalam pengaturan server.
Dan aspek efisiensi. Proses deployment aplikasi memakan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan manusia. Dan di sini adalah solusinya. Solusi untuk otomatisasinya adalah penggunaan Ansible tools yang tadi kita sudah lihat. Perusahaan memutuskan untuk menggunakan Ansible untuk otomatisasi tugas-tugas rutin seperti konfigurasi server, patching, dan deployment aplikasi. Dengan Ansible, mereka dapat membuat playbooks yang mendefinisikan tugas-tugas ini secara deklaratif. Dan di sini juga CI/CD dengan Jenkins. Untuk mempercepat proses deployment, mereka menggunakan Jenkins sebagai alat CI/CD. Jenkins otomatis menguji dan mendistribusikan kode baru ke lingkungan staging dan produksi setelah setiap commit ke repositori kode. Dan di sini solusi untuk orkestrasinya adalah Kubernetes. Perusahaan mengadopsi Kubernetes untuk mengelola aplikasi berbasis kontainer. Kubernetes memungkinkan orkestrasi deployment, scaling, dan operasi kontainer secara otomatis. Di sini juga ada AWS Step Function ya, untuk mengelola alur kerja kompleks yang melibatkan beberapa layanan AWS. Mereka menggunakan AWS Step Functions. Ini memungkinkan otomatisasi dan orkestrasi proses seperti pemrosesan pesanan dan manajemen inventaris. Di sini kesimpulannya adalah dengan menggunakan Kubernetes dan autoscaling, perusahaan mampu menangani lonjakan beban kerja secara efisien tanpa memerlukan intervensi manual, meningkatkan skalabilitas sistem mereka. Selain itu, penerapan Ansible memastikan konsistensi dalam konfigurasi semua server, yang secara signifikan mengurangi risiko kesalahan konfigurasi. Efisiensi operasional juga meningkat dengan penggunaan Jenkins dan otomatisasi CI/CD yang mempercepat proses deployment dan mengurangi waktu yang diperlukan dari pengembangan hingga produksi. Untuk manajemen risiko, pemantauan proaktif dan manajemen insiden menggunakan AWS CloudWatch serta Grafana membantu mengurangi risiko downtime dan mempercepat respon terhadap masalah, memastikan sistem tetap andal dan tersedia. Di sini pertanyaan keempat. Sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia membuat infrastruktur server mereka di Turki. Di dalam server mereka berisikan informasi data nasabah warga Indonesia. Bagaimana pandangan Anda terhadap hal berikut berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia? Di sini ada undang-undang dari PDP, Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022 ya. Ini undang-undang di Indonesia dan ini undang-undang di Turki, KVKK. Di sini nama undang-undangnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, dan ini juga nama undang-undangnya di Turki. Regulatornya Kominfo ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di sini dari Turki, persetujuan subjek data pasal 22 memerlukan persetujuan eksplisit dari subjek data. Artikel 5 sama, memerlukan persetujuan eksplisit dari subjek data. Di sini ada aspek hak-hak subjek data. Pasal 26 sampai 29 itu berisi hak akses, koreksi, penghapusan, dan penarikan persetujuan. Artikel 11 juga sama. Dan pemrosesan data luar negeri, pasal 21 ya, memerlukan kesetaraan perlindungan di negara tujuan. Di Undang-Undang Turki artikel 9 juga sama. Keamanan data pribadi, pasal 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 menerapkan langkah teknis dan organisasi untuk melindungi data. Di sini juga sama ya. Di artikel 12 Turki. Di sini pasal 35, pasal 57 sampai 60, pasal 14. Di sini aspek-aspeknya, kita lanjut aja. Nah, di sini kita analisis regulasi yang tadi itu. Kesetaraan perlindungan, baik Indonesia maupun Turki memiliki persyaratan bahwa data pribadi yang diproses di luar negeri harus mendapatkan perlindungan yang setara dengan regulasi domestik. Tadi sama ya. Dan
persetujuan subjek data. Kedua negara memerlukan persetujuan eksplisit dari subjek data untuk pemrosesan data pribadi. Oke. Jadi kedua negara memerlukan persetujuan eksplisit dari subjek data ya. Subjek data itu kayak data pribadinya. Tiap individu itu merasa keberatan tidak kalau data pribadi mereka dipakai gitu, disimpan. Dan di sini hak-hak subjek data. Kedua regulasi memberikan hak akses, koreksi, penghapusan, dan menyerahkan persetujuan kepada subjek data. Nah, hak-hak subjek data ini di regulasi Indonesia maupun Turki harus subjek itu, maksudnya pengguna itu harus mempunyai hak akses, koreksi, penghapusan, dan penarikan data kita gitu, data kita sendiri, data dari nasabah gitu. Jadi mereka harus punya akses ini. Dan keamanan data. Kedua regulasi menekankan pentingnya langkah-langkah teknis dan organisasi untuk melindungi data pribadi. Dan selanjutnya adalah pelaporan pelanggaran. Baik UU PDP maupun KVKK mengharuskan pelaporan pelanggaran data kepada otoritas terkait. Jadi di sini semuanya udah ini ya, udah sesuai. Jadi jika misalnya jika perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia yang membuat infrastruktur server mereka di Turki itu, di sini regulasinya udah bisa, jadi tinggal mengikuti dari regulasi ini. Maka kalau mereka sudah mengikuti regulasi dari ini, maka kemungkinan besar pasti akan diterima gitu. Dibolehkan untuk beroperasi di Indonesia. Bukan, sebuah perusahaan dibolehkan beroperasi di server Turki gitu. Karena regulasinya di sini sudah tepat ya, udah boleh dua-duanya. Tinggal gimana si perusahaannya aja gitu memberikan hak-hak dia nih, memberikan hak-hak si nasabah atau tidak.